Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada kami, kenapa ketika Trump datang ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah, penyambutannya terkesan jahiliyah dengan mengibas-ngibas rambut dan sebagainya. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Trump kemarin datang ke 3 negara, salah satunya Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dilansir dari Tempo, Trump tiba di Riyadh pada Selasa 13 Mei dan disambut oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Keduanya menandatangani kesepakatan kemitraan ekonomi strategis yang mencakup sektor energi, pertahanan, dan kerjasama antariksa antara NASA dan Badan Antariksa Saudi. Arab Saudi juga berkomitmen untuk meningkatkan investasi di Amerika Serikat hingga mencapai triliunan dolar dalam 4 tahun ke depan. Di tanggal 14 Mei 2025, Trump tiba di Qatar. Setelah menghadiri KTT GCC, Trump melanjutkan kunjungannya ke Qatar di Doha. Ia bertemu dengan Emir Tamim bin Hamad Al Thani dan mengumumkan kesepakatan pembelian sekitar 160 pesawat Boeing oleh Qatar Airways. Trump juga menghadiri jamuan makan malam kenegaraan di Istana Lusail. Dan tiba di tanggal 15-16 Mei 2025, Trump berkunjung ke Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab, Trump dijadwalkan bertemu dengan Muhammad bin Zayed Al Nahyan guna membahas peluang investasi di sejumlah sektor strategis seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, energi, dan manufaktur. Uni Emirat Arab sendiri baru-baru ini mengumumkan program investasi senilai 1,4 triliun US dollar yang difokuskan pada sektor-sektor tersebut di Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. Namun, yang menjadi perbincangan di sini, bahkan ada yang khusus bertanya kepada kami, kenapa penyambutan Trump itu seperti layaknya jahiliyah? Apakah memang karena Trump ini seorang non-muslim kemudian disambut dengan ala-ala di luar Islam? Ataukah memang ini adalah adat yang masuk dari bagian Islam itu sendiri? Baik, ini sangat menarik ya Kamila. Kalau misalkan kita melihat dari video itu, ada 2 tarian. Yang pertama, tarian yang kemudian dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, tarian yang dilakukan oleh perempuan. Kalau misalkan kita melihat dari sumber-sumber yang ada di Arab Saudi, ternyata pertama, tarian laki-laki itu disebut Al-Ardhah. Tarian Al-Ardhah yaitu tarian tradisional Arab yang biasa dipertunjukkan untuk menyambut tamu penting atau dalam acara kenegaraan, khususnya di kawasan Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Beberapa ciri khas tarian Ardhah yang terlihat di video, para penari mengenakan pakaian tradisional putih atau tobe dan penutup kepala atau gutra. Gerakan dilakukan dengan irama, tepukan, dan kadang mengangkat pedang atau tongkat. Dan biasanya diiringi dengan tabuhan rebana dan syair pujian atau semangat. Ini adalah budaya Arab. Pertanyaan kemudian, kenapa harus pakai pedang, tidak pakai bendera, atau tidak pakai kayu, dan sebagainya? Ternyata, budaya Arab sendiri mengatakan dengan menggunakan pedang bahwa itu adalah simbol keberanian, simbol kehormatan, untuk menjaga kehormatan, dan tentunya membela kebenaran. Yang kedua, ada tarian perempuan yang disebut dengan tarian Raqsus Sya'ri. Dalam video itu terlihat barisan perempuan remaja yang belum balik yang menggoyangkan rambut mereka ke kiri dan ke kanan, yang bukan merupakan bagian dari tarian Ardhah klasik yang hanya dilakukan oleh laki-laki. Tarian yang dilakukan oleh para perempuan dengan gerakan menggoyangkan rambut panjang ke kiri dan ke kanan adalah bentuk tarian khas wanita dari Teluk Arab yang sering disebut tarian Raqsus Sya'ri. Tarian ini disebut Raqsus Sya'ri karena dilakukan oleh wanita-wanita dari Teluk atau khususnya Uni Emirat Arab, Oman, dan sebagian wilayah Arab Saudi. Dan penari perempuan menggoyangkan rambut panjang mereka ke kiri dan ke kanan secara ritmis mengikuti musik tradisional. Menurut mereka, fungsi dan makna budaya tarian ini adalah simbol feminitas dan kebanggaan budaya wanita Arab. Umumnya dipertontonkan dalam acara budaya, perayaan nasional, atau menyambut tamu dalam konteks budaya lokal karena dilakukan dalam kerangka tradisional dan terhormat. Jadi kalau misalkan kita melihat dari video itu, ada 2 tarian yang kemudian dipadukan dan disatukan. Yang pertama adalah tarian Al-Ardhah yang kemudian pemainnya di sana adalah laki-laki, dan yang kedua adalah tarian Raqsus Sya'ri yang kemudian pemainnya adalah perempuan-perempuan remaja yang nampaknya belum balik di sana. Pertanyaannya kemudian, apakah ini adalah bagian daripada ajaran Islam atau hanya budaya tertentu? Maka jawabannya, ini bukan ajaran Islam, tetapi hanya budaya lokal. Jadi tidak boleh disamakan antara budaya kemudian dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam sangat jelas dan tegas mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak, dan mengajarkan nilai-nilai yang tinggi. Sedangkan budaya yang kemudian dihadirkan di setiap wilayah, di setiap negara, itu biasanya ekspresi dari masyarakat, baik itu berupa tarian, makanan, seni, atau pakaian. Jadi dalam hal ini kita harus membedakan antara budaya dan ajaran Islam. Namun kalau misalkan kita melihat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengenai tarian, itu tidak ada secara perintah untuk mengajarkan tarian atau melarang tarian itu sendiri di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi hukum asalnya tarian itu adalah mubah, tetapi
ada syarat-syarat yang kemudian harus dilaksanakan atau harus diperhatikan. Salah satunya misalkan ketika kita menari tidak mengandung unsur syahwat atau tidak membuka aurat, kemudian tidak mengarah kepada kemaksiatan dan tidak kemudian menjerumuskan kepada kelalaian. Artinya kalau misalkan ada tarian al-ardah yang dilakukan oleh laki-laki, selagi di dalamnya tidak mengandung maksiat, selagi di dalamnya tidak membuka aurat dan tidak terjerumus kepada fitnah atau terjerumus kepada kelalaian, maka dihukumi boleh. Tetapi kalau misalkan sudah membuka aurat, sudah membuka peluang syahwat dan sebagainya, itu justru tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan sekali lagi, kita harus menempatkan mana budaya, mana ajaran Islam. Jadi kalau misalkan kita melihat video itu bukan dari ajaran Islam, tetapi budaya hasil dari ekspresi masyarakat setempat. Ada satu hal yang sering dilupakan, bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri, bahwa Islam adalah wahyu, sementara budaya adalah warisan. Islam turun dari langit, budaya tumbuh dari bumi. Islam bersumber dari Allah, budaya berasal dari manusia. Ketika wahyu pertama turun kepada Nabi, tidak turun sebagai lagu, tarian, atau simbol-simbol etnik, tapi sebagai perintah membaca, sebagai cahaya yang membebaskan pikiran dan jiwa manusia dari kegelapan. Namun, ketika Islam sampai ke berbagai pelosok bumi, termasuk ke Nusantara misalkan, ia bertemu dengan budaya. Ada yang disinari, ada yang diperbaiki, ada pula yang harus ditinggalkan. Islam tidak datang untuk membunuh budaya, tapi Islam datang untuk menimbang mana budaya yang sejalan dengan tauhid dan tidak maksiat, dan mana budaya yang justru menyembunyikan syirik kedurhakaan. Hari ini kita lihat banyak yang mengagungkan budaya melebihi syariat, menjaga tradisi yang jelas bertentangan dengan akidah. Islam tidak anti budaya sedikit pun. Islam justru mengarahkan budaya agar tunduk pada tauhid, membingkai budaya agar tetap berada di jalan yang diridhoi. Bukan menghapus pakaian adat, tapi menutup aurat. Bukan melarang bahasa daerah, tapi menjaga lisan dari dusta. Bukan menolak seni, tapi menyaringnya dari maksiat. Kita bukan musuh budaya, tapi kita adalah pelindung akidah. Kita bukan anti tradisi, tapi kita pembela syariat. Ingatlah saudaraku, Islam adalah jalan hidup, budaya hanyalah warna. Jangan tukar petunjuk dari langit dengan kebiasaan dari bumi. Jangan korbankan akidah hanya demi menjaga citra adat. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita di akhirat nanti bukan budaya, tetapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Budaya adalah pakaian, Islam adalah jiwa. Pakaian bisa berubah, tapi jiwa harus tetap dalam iman. Karena sekali lagi, Islam mengajarkan akhlak, mengajarkan etika, mengajarkan akidah, mengajarkan nilai-nilai di dalam kehidupan dan menjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, atau menjauhkan daripada kelalaian kita kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa kita fahami bersama dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.